Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel para sahabat good people dan para sahabat blue sky. Hari ini saya kembali menyapa teman-teman di video saya di channel saya, yaitu channel Mr. Ujab, di mana hari ini saya akan berbagi pengalaman hidup saya yang merupakan salah satu pengalaman yang sangat spesial yang terjadi dalam hidup saya. Sudah sahabat tahu bahwa saya telah menuliskan judul di thumbnail bahwa merantaulah selagi Anda masih muda. Hari ini kita akan fokus membahas tentang beberapa manfaat merantau dalam kehidupan manusia, utamanya dalam kehidupan saya pribadi dengan apa yang pernah saya temukan selama saya hidup. Kalau kita berbicara tentang hidup, tentu hidup itu adalah sejarah, dan hidup itu mempunyai makna tersendiri dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita temui. Saya adalah orang yang lahir di tahun 1990 di sebuah desa yang berada di Sulawesi Selatan, Makassar, Kabupaten Goa, namanya Desa Ulujangang. Namun ketika tahun 2017, di 3 tahun yang lalu, itu saya memutuskan untuk hijrah ataupun merantau. Pengalaman saya selama 3 tahun tentu sudah berbagai macam apa yang saya rasakan, apa yang saya temui dalam perjalanan hidup saya. Oleh karena itu, saya ingin berbagi bersama teman-teman tentang bagaimana manfaat ketika kita hijrah dari kampung halaman ke kampung orang lain. Tentu dalam hal ini saya tidak membicarakan pandangan secara umum, saya akan membicarakan pandangan secara pribadi tentang apa yang saya rasakan. Mungkin perantau yang lain boleh saja beda dengan saya karena mungkin beda tempat, ya, ataupun beda situasi. Nah, dalam hal ini perkenankanlah saya menyampaikan apa yang saya rasakan selama 3 tahun di perantauan. Tepat hari ini, hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, saya 3 tahun di perantauan. Yang pertama, manfaat yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa merantau itu kita bisa menikmati Indonesia yang orang kenal bahwa salah satu negara yang memang indah yang ada di dunia, ya. Jadi Indonesia itu adalah salah satu surganya dunia. Oleh karena itu saya merantau, saya merasa bahwa tidak lengkap kalau saya hanya merasakan keindahan alam yang ada di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Bayangkan saja, kita kalau keliling Indonesia itu hampir sama dengan keliling dunia. Coba kalau kita bercita-cita mau ke Paris misalnya, ya. Kalau kita mau ke Paris, cukup kita ke Monas. Itu beda tipis kalaupun tidak sama. Ya, artinya ada miripnya. Kemudian kalau kita mau ke Timur Tengah, ya, yang nuansa Islaminya sangat menonjol, ya cukup kita ke daerah Aceh, ya. Kalau kita mau ke daerah Jepang, Korea, ataupun Cina secara luas, ya coba kita ke Manado, ya, ataupun sebagian ada di Kalimantan. Karena orang Kalimantan pun ada masih turunan Tionghoa, yaitu nenek moyangnya. Jadi beberapa orang asli suku Dayak yang cantik jelita itu kulitnya mirip-mirip orang Cina. Karena memang saya membaca sejarahnya ada keturunan dari orang satu rumpun dengan orang Cina. Walaupun tidak semua orang Dayak, ya, tapi ada sebagian. Kemudian kalau kita mau ke Brazil, ya ke Kalimantan itu beda tipis dengan Brazil. Atau di Sulawesi Selatan juga ada, ya, ada ke Toraja, ya, seperti itu.
Jadi kalau kita mau ke Afrika misalnya, tinggal ke Papua gitu. Jadi Indonesia ini perlu dieksplor. Karena mengeksplor Indonesia itu sama dengan mengeksplor dunia. Jadi life is adventure. Nah, itu yang saya dapatkan dan yang saya rasakan. Ya, beberapa daerah yang saya sudah datangi, ya, pernah ke Bali, pernah juga ke Jakarta, di Jawa, di Kalimantan, ya. Dan saya dari Sulawesi, ya hampir semua pulau saya sudah datangi. Alhamdulillah, saya sangat merasakan banyak manfaat dan belajar dari pengalaman hidup saya di situ. Itu yang pertama, ya. Jadi manfaat pertama adalah ketika kita merantau, berarti kita banyak merasakan keindahan dalam hidup kita, karena kita menikmati berbagai macam ragam yang kita temukan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua adalah tentu belajar budaya, bahasa, dan agama. Kalau kita di Sulawesi Selatan, belajar banyak tentang budaya, ya, tentang tari, tentang pakaian, rumah. Kalau di sana ada rumah adat Makassar, ya. Kalau di sini juga ada rumah adat orang Dayak, ya. Di Jakarta sana orang Betawi, di Jawa ya tentu orang Jawa, dan pakaiannya pun itu beda-beda gitu. Jadi itu yang saya temui dan sangat indah, berbagai macam ragam. Yang ketiga, ya, berkesinambungan dengan poin yang kedua, bahwa ketika kita merantau, tentu kita adalah orang yang punya banyak pengalaman. Begitulah yang kita alami. Kalau kita perantau, otomatis kita punya pengalaman yang tinggi, karena di dalam kita merantau itu punya banyak tantangan, ya, atau yang disebut dengan challenge. Ketika kita punya banyak tantangan, tentu kita akan mendapat manfaat, yaitu namanya kemandirian. Jadi ketika kita bertahan untuk hidup itu lebih teruji. Mengapa? Karena di perantauan ketika kita mendapat masalah, mesti kita akan menyelesaikan sendiri. Tidak dengan keluarga, tidak dengan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena kita sendiri. Otomatis jiwa kemandirian, ya, kemudian manajemen waktu kita akan lebih akan lebih tertata, oleh karena kita yang manage sendiri. Kemudian kembali dari pengalaman tadi, disitulah karena banyak tantangan, hidup dengan mandiri, otomatis kita punya banyak ilmu dan pengalaman. Pengalaman yang didapatkan dari berbagai macam orang, ya, yang berlatar belakang tadi, ada suku, ada bahasa, ada agama. Jadi kalau kita di Sulawesi Selatan, mesti kita akan ketemu teman-teman kita orang Bugis, orang Makassar, orang Konjo, Mandar, Toraja. Tapi kalau di sini, saya juga ketemu orang Toraja, ya. Ada beberapa juga orang, bahkan orang Bulukumba juga orang Bugis, ya. Orang Kalimantan sendiri, orang Jawa, orang Sumatera, orang Flores, orang Papua. Di sini, di tempat yang saya tempati sekarang ini, itu di Kalimantan Tengah, hampir semua suku ada, ya. Jadi disitulah kami bisa berbagi, kaya dengan pengalaman dan kaya dengan pengetahuan, ya. Kemudian selanjutnya, bahwa tingkat kesuksesan orang yang merantau itu lebih tinggi. Saya tidak mengatakan bahwa saya sukses, ya, karena pandangan sukses setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang sukses dengan agamanya, dengan kesehatannya, dengan pengetahuannya, ya, dengan pangkatnya, dengan finansialnya, beda-beda. Jadi mengapa itu orang yang merantau bisa lebih cepat sukses? Karena tingkat fokusnya lebih tinggi. Ketika dia sudah keluar kampung, maka pikirannya apa yang dia jalani, dia fokus di situ, dia telaten, fokus, ya, sehingga pencapaian kesuksesannya jauh lebih cepat dibanding dengan orang-orang yang tinggal di kampung. Kemudian tentu yang terakhir adalah ada namanya
rindu kampung, ya, rindu pulang kampung, atau yang disebut dengan homesick, ya. Di mana orang-orang perantau itu merasakan yang namanya rindu kampung. Kalau kita tidak keluar kampung kan tidak mungkin rindu kampung, ya. Namun sebagai seorang perantau mesti punya tujuan untuk kembali ke kampungnya, baik itu kembali secara permanen atau kembali hanya jalan-jalan. Tentu kita rindu kampung kita sendiri. Disitulah kita bisa belajar makna hidup yang paling dalam ketika kita hijrah. Adapun saya hijrah itu mesti saya ambil sebuah patokan ataupun ambil sebuah contoh dari hidup orang lain, yaitu tidak jauh dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, di mana beliau juga hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau Nabi Muhammad saja hijrah, mengapa kita tidak? Tetapi saya sarankan bahwa hijrahlah atau merantaulah di masa muda. Ketika kalian sudah di usia senja, kembalilah ke kampung. Ataupun sebelum senja, yang penting kalian sudah mempunyai beberapa kekayaan pengalaman, ya, kekayaan mungkin pengetahuan, ketegaran, kedisiplinan, kemandirian, dan fokus, maka orang-orang merantau akan lebih terlatih untuk itu. Dan ketika kembali ke kampungnya, insya Allah bisa membangun kampungnya sendiri. Karena dia sudah teropong dari luar bahwa kekurangan dan kelebihan kampung saya bagaimana. Kemudian dia sudah mendapatkan, ya, life experience, ya, kemudian pengalaman-pengalaman hidup di luar dari kampungnya, bahwa ini yang cocok untuk kampung saya, ini yang tidak cocok untuk kampung saya. Sehingga banyak manfaat yang kita betul-betul dapatkan di luar daripada kampung kita. Sekian teman-teman yang sempat saya bagikan dalam kehidupan saya mengenai pengalaman saya hidup dalam perantauan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Thanks for watching my video. Dan doakan saya minta doanya karena hari ini adalah pas di mana saya 3 tahun di perantauan. Mudah-mudahan ke depan kita sama-sama sukses, ya, success for you all. See you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.